Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapangan atau PKL. Saya ber-PKL di BTN, Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Kantor Cabang Pembantu Dago. Perkenalkan, nama saya Lydia Anissa Damayanti dengan NPM 11122221039, Prodi Akuntansi. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL, kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2025 hingga 8 November 2025 dengan jam kerja menyesuaikan kebijakan Bank BTN, yakni pukul 7.30 hingga 16.30 WIB mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Dago yang berlokasi di Jalan IR Haji Juanda, nomor 142 Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejarah Bank BTN. Pada tahun 1897 didirikan Postpac Bank oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia dengan tujuan memopulerkan kebiasaan menabung. Lalu pada tahun 1942 setelah diambil alih oleh Jepang, nama Postpac Bank diganti menjadi Tiokin Kyoku. Lalu pada tahun 1950 setelah kemerdekaan, bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Bank Tabungan Pos pada tanggal 9 Februari tahun 1950 yang kemudian menjadi hari lahir BTN. Lalu pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos secara resmi berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN melalui peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963. Lalu pada tahun 1974, BTN ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga khusus pembiayaan kredit perumahan. Lalu pada tahun 1976, BTN merealisasikan kredit pemilikan rumah atau KPR pertama Indonesia pada tanggal 10 Desember. Lalu pada tahun 1989, BTN mulai beroperasi sebagai bank komersial. Lalu pada tahun 1992, statusnya diubah menjadi PT Bank Tabungan Negara Persero karena kesuksesannya di bisnis perumahan. Lalu pada tahun 1994, BTN mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Lalu pada tahun 2002, BTN ditetapkan sebagai bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah. Lalu pada tahun 2009, BTN melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia dan melakukan inisiatif public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember. Lalu pada tahun 2021, berkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah, BTN mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 1 bank terbaik Indonesia tahun 2017 pada Anugerah Perbankan Indonesia VI 2017. Lalu pada tahun 2023, Bank BTN meraih Gold Winner MOBX Award 2023 untuk kategori Best Campaign Banking and Finance di Asia dan Oseania dalam ajang MOBX Award 2023 sebagai bukti kepercayaan masyarakat kepada Bank BTN. Lalu pada tahun 2024 meluncurkan logo baru sebagai simbol keberhasilan dan komitmen perseroan dalam melanjutkan transformasi menjadi bank yang lebih modern dan adaptif dalam menghadapi digitalisasi. Lalu ada kegiatan selama magang. Yang pertama, administrasi dan kearsipan. Saya membuat Customer Information File atau CIF, menginput dan mendata nasabah, serta mengarsip atau membantik dokumen-dokumen nasabah. Lalu pemasaran dan penjualan atau funding, mencari nasabah untuk pembukaan rekening atau produk termasuk QRIS, serta ikut serta dalam kegiatan serbu keperumahan. Selanjutnya, layanan digital, membantu nasabah untuk mengaktifkan aplikasi digital Bali by BTN melalui tutorial dan memfollow up-nya melalui WA Blast. Lalu saya juga mendukung acara mempersiapkan register dan membagikan buku tabungan kepada para nasabah yang sudah membuka rekening di Bank BTN seperti Kopasga
TNI AU, Kampus Arianti, serta USTB. Kesimpulan, dengan keseluruhan kegiatan PKL di Bank BTN, Kantor Pembantu Cabang Dago memberikan pengalaman yang komprehensif dalam bidang administrasi umum dan pelayanan nasabah dalam lingkungan perbankan. Dengan tugas-tugas yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan penulis tentang administratif seperti pengarsipan dokumen, menginput dan mendata nasabah, dan membuat Customer Information File atau CIF untuk pembukaan rekening dan mengembangkan soft skill dan pengalaman kerja seperti melatih kerja sama tim, memecahkan masalah, dan adaptasi dengan lingkungan kerja baru, yang merupakan faktor penting sebelum memasuki dunia kerja profesional. Meskipun aktivitas yang dilakukan lebih fokus pada alur administrasi umum dan pelayanan nasabah daripada kerjaan inti jurusan akuntansi seperti menyusun atau menganalisis laporan keuangan, pengalaman yang diperoleh tetap memberikan gambaran nyata sebagai operasional bank dan kontribusi dalam memperluas wawasan mahasiswa mengenai industri perbankan. Terima kasih. Sekian pemaparan mengenai laporan praktek kerja lapangan saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.